Selamat Selamat malam. malam, Bapak Ibu, saudara terkasih. Juga untuk Pak Arda, selamat malam, Pak. Selamat bergabung dalam acara Bekal, yaitu tentang belajar bagaimana kisah kasih Allah kepada kita umat manusia. Malam ini pertemuan akan dibagi menjadi dua sesi. Pertemuan Bekal akan terdiri dari dua sesi, di mana malam ini kita akan ambil temanya tentang dalam perjanjian lama bagaimana uh, Tuhan Allah itu selalu memberikan kasihnya kepada kita. Dan Pak Arda akan mengambil tema, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Pertemuan kedua nanti akan dilanjutkan pada hari Rabu 29 Mei di jam yang sama dengan tema dari Perjanjian Baru, setiap orang yang telah melihat aku telah melihat Bapa. Kita akan diajar oleh Pak Arda. Semua sudah kenal dengan beliau. Beliau adalah seorang jawara kitab suci yang kita tidak ragukan lagi keahliannya. Dan untuk itu, kita nanti akan mendengarkan dan merenungkan paparan dari Pak Arda Irwan. Untuk itu, marilah kita mulai pertemuan ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, terima kasih atas pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Hingga sore hari ini kami boleh bertemu di dalam ruang virtual ini untuk memahami tentang kasih kisah Allah. Bagaimana di dalam perjanjian lama Engkau selalu menyatakan kasih-Mu juga di dalam perjanjian baru. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu membimbing Pak Arda yang akan membawakan pertemuan malam ini, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi suatu rema yang kami boleh maknai di dalam perjalanan hidup kami sehari-hari, untuk kami menyadari bahwa tanpa kehadiran Allah, kami semua adalah manusia-manusia yang berdosa dan tidak sanggup menjalankan perintah-perintahnya. Kiranya kami serahkan pertemuan ini dari awal sampai akhir, agar Engkau selalu menyertainya di dalam setiap pertemuan ini. Kau hindarkan dari gangguan-gangguan yang tidak perlu, terutama gangguan komunikasi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk menyingkat waktu, Pak Irda sudah di luar kota tetapi masih berkenan memberikan waktunya untuk kami. Silakan Pak Arda. Ya Bapak Pak, Ibu, kita selamat malam. Sudah lama kita nggak berjumpa. Saya ganti dulu aja ya supaya saya bisa konsentrasi dengan PPT-nya dan juga tidak terganggu dengan koneksi. Malam ini sebenarnya mungkin bukan kesempatan yang sebenarnya saya siapkan untuk teman-teman karena sebenarnya saya sudah diminta Ibu Rosita itu untuk minggu depan. Cuman karena ada yang berhalangan dan kebetulan saya juga mempunyai tema yang kira-kira saya bisa eksplorasi lebih lanjut, ya saya dan kemudian mengatur waktu dan syukur puji Tuhan saya masih bisa mengatur waktu. Jadi saya terpaksa membagi dua pembicaraan. Rencananya saya memang agak pendekkan di depan, tapi sekarang saya ingin eksplorasi dalam dua bagian. Judul yang saya ingin bantu pada kita semua untuk merenungkan adalah pergumulan memahami Tuhan Allah yang ada di dalam kitab suci kita. Ini kitab suci, ya Bapak Ibu sudah lihat ini saya ya. Memahami kitab suci seringkali kita itu
dalam konteks ini banyak hal yang ditanyakan. Ini cerita tentang apa ya? Ini cerita tentang eh, bagaimana perjuangan Allah sendiri, Allah dalam konteksnya menciptakan sampai berharap manusia menyelamatkan terus. Ya sorry ya Bu, Ya, maklum, Pak. ini koneksinya. Eh, Iya, Pak. kalau kita eh, nggak share screen nanti malah teman-teman agak ini juga ya kehilangan guidance-nya. Tapi saya akan tidak pakai video aja supaya tidak terlalu berat. Ya, Bapak Pak. Ibu, hari ini sesi malam ini saya melihat bagaimana kita bergumul ya manusia berkembang dari konteks kehidupan masing-masing dari waktu ke waktu memahami Tuhan ya memahami sebenarnya dari eksistensi yang melebihi hidup manusia atau keberadaan manusia sendiri. Tapi konteks yang kita dekati sekarang adalah kitab suci. Dan pada hari ini secara sedikit lebih spesifik, saya ingin membawa teman-teman untuk melihatnya dari kacamata apa yang dilihat, dibacakan, atau diceritakan di dalam Perjanjian Lama. Memang judulnya saya buka dengan kata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena nanti pada bagian akhir saya akan memperlihatkan ada satu yang menarik berkaitan dengan apa dari tema yang bagian ini. Tapi sebenarnya yang saya mau teman-teman sedikit mengurai lebih jauh adalah ada satu perikopa yang sebenarnya menjadi perikop paling inti yang ada di dalam Perjanjian Lama. Ya. Kalau selama ini saya selalu membawa teman-teman untuk memahami siapa manusia, bagaimana manusia itu tercipta dan berinteraksi ya dengan sesamanya di dalam kitab suci, pria, wanita, dan juga kejadian, yaitu bagaimana kita memahami filsafat kemanusiaan. Sekarang saya sedikit bergerak, bagaimana kita melihat Allah sendiri memanifestasikan atau memperkenalkan dirinya, identitasnya kepada kita, ya kepada manusia. Perikopa yang nanti teman-teman bisa buka adalah Keluaran bab 3. Nah, kita mulai sebenarnya dari bab 3 ayat 1, tapi nanti saya akan mencoba perlahan-lahan. Mulai dari situ saya akan mengurai ke kiri dan ke kanan berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekitar manifestasi identitas di Allah sendiri pada manusia. Kita mulai dari bab 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Jadi Bapak Ibu kalau kita membaca ini kenapa penting? Karena Musa itu adalah figur utama dari seluruh kitab kejadian perjanjian lama, mulai dari perjanjian lama kitab Genesis atau kitab kejadian, terus kitab keluaran, bilangan, imamat, nah yang disebut kemudian menjadi tanah gitu ya, kalau orang Ibrani mengatakan. Ini akan menjadi gambaran bagaimana manusia yang diwakili oleh bangsa Israel awal bergumul dalam pengalaman kehidupannya jatuh dan bangun dari awal penciptaan, berjuang terus bagaimana dia mengenal relasi dengan Allah sampai dia juga nanti menjadi bangsa yang besar ya. Nah, inilah yang sebenarnya titik utama bagaimana Musa sendiri membawa bangsa Israel menjadi bangsa besar. Kalau kita melihat Musa sendiri, Musa itu menarik ceritanya. Ya tentu kalau sebelum bab 3 ya ada bab 1 dan 2 yang menceritakan bagaimana Musa diceritakan awalnya. Musa itu lahir dari
anak suku Lewi yang kebetulan masih ada di dalam pembuangan di Mesir. Namanya Amran dan Yochebed. Dia dua-duanya suku Lewi yang kemudian dia terpaksa menaruh sang bayi yang lahir itu di dalam suatu apa ya, apa namanya, seperti baki yang dibuat dari jerami untuk menyelamatkan si bayi ini, karena pada waktu itu Firaun raja Mesir memerintahkan seluruh pasukannya dan bangsa Mesir sendiri untuk memusnahkan orang-orang dan suku-suku Israel yang ada di pembuangan, yang ada di negara Mesir sendiri. Kenapa? Karena terlalu banyak. Kok bisa begitu? Kalau kita merunut cerita ke belakang, kan bangsa Israel ada di sana sejak zaman keturunan Yakub, yang ketika itu dia diasingkan oleh saudara-saudaranya, lalu dibuang, dibawa jadi budak di Mesir, dirawat di Mesir, tapi juga dipenjara beberapa waktu, sampai dia kemudian menjadi orang yang terpercaya di Mesir. Dan di sanalah dia berkembang menjadi pemimpin di Mesir, ya, menjadi semacam kayak gubernur lah di sana, yang akhirnya dia sendiri mempunyai keturunan yang makin lama makin besar, keturunan Yakub. Ya, sebenarnya di sini mau mengatakan bagaimana bangsa Yahudi, keturunan Israel Yakub, itu sudah ada sejak dahulu di wilayah Mesir. Nah, menariknya di sini, Musa sendiri menjadi bagian tokoh utama. Kenapa dia menjadi penting? Apalagi dalam bab 3, pertama sudah dikatakan, adapun Musa. Musa diberi nama Musa tidak sembarangan. Kalau kita selalu memahami kitab suci atau membaca kitab suci dari bahasanya, nama itu adalah suatu nomen omen, menceritakan sesuatu yang ada di baliknya, ada suatu karisma tertentu yang ingin diperjuangkan di situ atau yang mewakili sesuatu hal tertentu yang diinspirasikan di situ. Nah, nama Musa itu kebetulan diceritakan di dalam kitab Keluaran itu adalah nama yang diambil karena aku itu adalah putri Firaun, telah menariknya dari air. Kalau kita melihat di Keluaran 2 ayat 10. Tetapi kalau dalam penggunaan suatu kalimat atau kata Ibrani ya di dalam penggunaan menjadi nama, yang menjadi pasif itu bisa diartikan secara positif. Misalnya kata ini sendiri yaitu dia yang ditarik. Kalau ditarikkan namanya Moses ya, Moswa itu kan diangkat, dikeluarkan, ditarik ya kan. Memang diangkat. Memang kenyataannya dia yang mengangkat. Tetapi kalau mau dirujuk, kalau ada misalnya Rafael gitu kan ya, Manuel gitu ya kan. Nah, LL itu di belakang selalu menjadi pihak yang aktif. Kalau di sini juga Musa, karena memang tidak ada nama L di belakang, tapi dia akan mengaitkannya dengan namanya sendiri. Berarti ada dia sendiri yang menjadi aktifnya gitu. Yang mengatakan bahwa Tuhanlah yang menarik dan menjadikan dia ini sebagai orang yang terpisahkan, yang diambil sebagai jadi pemimpin untuk bisa menyelamatkan. Nah, kata Musa ini sendiri secara etimologinya ini akan menjadi nama dasar juga kalau dialihkan ke dalam bahasa Latin itu menjadi soter, penyelamat, yang menyelamatkan. Ya, draw itu mengambil atau memisahkan dari hal yang tidak nyaman menjadi sesuatu yang nyaman. Nah, ini ada satu kalimat yang menarik ketika kalau kita melihat hidupnya, ya kan dia dari keluarga Lewi, ya, yang tertindas di Mesir pada waktu pembuangan itu. Nah, ketika dia ditarik, diambil dari sungai Nil itu, lalu dirawat sama putri Firaun, dan kebetulan kakak perempuan Musa memang mengawasi adiknya itu waktu ditaruh di sungai itu di dalam baki Rami. Dia lalu mengatakan kepada putri Firaun, kalau seandainya Tuan Putri membutuhkan perawat atau ibu yang inang menyusui,
saya akan bisa membantunya. Ya, akal ya kalau kita melihat akal cerdik lah ya, kalau tidak boleh dikatakan akal bulus. Kakaknya Musa sudah mempersiapkan ini sebagai suatu tindakan penyelamatan juga buat adiknya. Ya, inilah yang menarik. Kenapa? Karena dengan begitu, putri Firaun juga membiarkan yang dia tidak kenal, ini kakaknya Musa, untuk mencari inang pengasuh yang bisa menyusui si bayi ini. Karena ini kan baru lahir, belum ada sebulan, dia harus diselamatkan. Kalau enggak, seluruh putra sulung bangsa Israel atau anak laki-laki harus dibunuh. Nah, karena ada penyelamatan inilah Musa lalu diselamatkan. Dia hidup, dirawat dengan tentunya dengan model aristokrasi orang Mesir ya, dan dia orang kerajaan yang mengatakan semua pendidikan pasti alami, semua hal-hal yang baik, pembelajaran, ilmu, kebijaksanaan, manajerial, financing, semua pasti diajarkan oleh orang-orang ahli karena Mesir sendiri punya kebudayaan yang tinggi ya pada waktu awal juga sudah kita memahami itu. Nah, akibatnya ketika dia sudah berkembang dewasa, ya dia melihat situasi di luar kerajaan, di luar istana, banyak orang-orang ditindas. Dia tahu itu orang Israel, tapi dia tidak menyadar bahwa dirinya sendiri orang dulu orang keturunan Lewi karena dia kan menyadarinya sebagai anak orang istana, anak dari yang dirawat oleh putri Firaun. Dia hanya melihat kenapa ada orang-orang tertindas di sana. Ya, dia diceritakan dalam kitab Keluaran kalau kita membaca pertama-tama uh, banyak serdadu-serdadu atau prajurit Mesir yang menganiaya para pekerja-pekerja orang Mesir, orang Ibrani, ya. Lalu kedua dia juga melihat di lapangan atau di luar orang Yahudi sendiri, orang Ibrani pada waktu itu dikatakan demikian dalam kitab suci, berantem satu sama lain ya karena ingin mendapatkan pengakuan satu sama lain ya kan. Nah, biasa dalam kesulitan, apapun untuk yang mempertahankan hidup diperjuangkan, ya Bapak Ibu. Nah, disitulah dia ada suatu yang menarik buat kita dalam kitab Keluaran itu, pergumulan. Musa bergumul. Dia tidak tahan dengan hidup hanya melihat hal yang menarik, Putus-putus, hal-hal yang indah, ya suaranya Bu. putus Pak, suaranya. Saya nggak share video dulu ya, Bu. Supaya Ya, nanti. Pak, nggak apa-apa. Ya, jadi kembali bagaimana Musa itu ya yang merasakan kehidupan aritokrasi istana lah ya, semua sudah serba tersedia, dihadapkan dengan dunia di depan dia yang banyak perbudakan, penderitaan, kesusahan, pengancaman terhadap mereka, dan akhirnya dia memutuskan untuk lari meninggalkan dunia aristokrasinya dan dia bersembunyi dan di sini dikatakan dia pergi ke padang gurun ya. Lalu di sana dia kemudian kalau diceritakan dalam kitab Keluaran bertemu dengan eh, putri-putri ya, di situ dari putrinya Yitro atau Rehuel ya yang pada saat itu sedang menggiring domba ya, lalu di sana dia membantu mereka dan akhirnya karena senang dia dibawa oleh putri-putrinya Yitro itu pulang ke rumah dan akhirnya dia dinikahkanlah dengan anaknya salah seorang dari Yitro itu namanya Zipora. Ini juga secara simbolik nama itu memperhatikan sesuatu yang sudah dipersiapkan untuk figur Musa sendiri. Dia adalah seorang pemimpin yang dipisahkan, diselamatkan, dan dia juga menjadi figur penyelamat bangsanya nanti. Tapi dia juga ini adalah Yitro. Yitro itu saya katakan sebagai nama yang mulia, artinya yang mulia. Dia juga akan orang yang dimuliakan juga, bukan hanya orang-orang bangsanya pada waktu itu yang diselamatkan, tapi kemudian ketika dia sudah tidak ada, semua orang juga memuji dia sebagai rabi besar, bahkan dari tulisan-tulisan kitab suci, perjanjian lama secara khusus eh, lima kitab pertama yang orang selalu mengatakan ini ditulis atau dikonsep ya secara besar oleh
Musa sendiri. Nah, Yitro sendiri seringkali bolak-balik namanya juga di ayat ada nama yang lainnya disebut Rehuel. Rehuel itu artinya Rehuel. Jadi sahabat Allah, orang yang dekat dengan Allah. Nanti kita lihat pada saat kitab Keluaran 3 ini, dia Musa sendiri adalah figur yang sebenarnya mau diceritakan ketika dia bertemu dengan Allah, nanti bercakap dengan Allah, dia menjadi figur yang paling dekat, yang bersahabat bertemu dengan Allah. Dan dia dikawinkan dengan Zipora. Zipora itu suatu gambar simbol, yaitu simbol burung yang melayang, yang terbang, yang kemudian dia terbang tinggi membawa, ya berpindah dari Mesir, berjalan 40 tahun lamanya, kemana? Ke tanah terjanji. Nah ini sudah sebenarnya dari awal cerita bagaimana Musa dipersiapkan menjadi pemimpin sebagai gembala kambing domba, ya dombanya imam yang adalah mertuanya sendiri, imam di Midian. Kalau Midian itu sendiri punya agama yang berbeda, ia menggiring domba ini sudah disiapkan menjadi figur pemimpin di situ untuk bangsanya nanti. Dan dia menggiring situasinya sendiri di mana pada waktu itu terjadi? Di Gunung Horeb, dikatakan Gunung Allah. Tapi yang menarik kalau kita melihat Gunung Horeb atau yang punya kesempatan sudah berkunjung ke Israel, ya di Mesir, kita sendiri melihat gurun semua, padang gurun gitu. Gunungnya itu juga gunung tidak terlalu tinggi, tetapi lumayan juga ya kalau naik ke sana. Nah itu tandus, terlantar. Nama Horeb sendiri sudah menceritakan situasi gunung itu sendiri, tandus, terlantar. Orang nggak mau ke sana, kering kerontang. Dan disitulah dia harus bergumul selama 40 tahun di sana setelah melarikan diri. Bayangkan 40 tahun, di sini sudah ayat 1 saya sudah menceritakan bagaimana dia sebelum bertemu dengan Tuhan, ya yang memanifestasikan dirinya kepada dia, 40 tahun dia memurnikan hidupnya. Dari yang biasa, yang semua tersedia, yang hidup terbatas, hidup menjadi orang-orang yang bisa merasakan keterbatasan, padang gurun, yang mandul, kering, desolasi. Nah ini bagi dia adalah suatu sikap pemurnian, status pemurnian. Ya. Menarik kalau kita bicara di sini bagaimana kita melihat ini semua, Bapak Ibu. Nah, ini disebut Gunung Allah karena Allah ingin memanifestasikan mereka justru pada saat ketika orang ada di situ bergumul. Nah, kalau kita membaca ini nggak sederhana ya, bukan kelihatannya kalimat per kalimat yang ada di dalam ayat 1 saja kita sudah bisa merenungkan banyak untuk melihat bagaimana Allah menyiapkan orang yang akan dekat dengan Dia, yang nanti akan diutus dan juga akan menjadi figur yang bisa berbicara atau bercakap-cakap dengan Dia, dan Dia menyatakan identitasnya kepada yang namanya Musa ini. Itu butuh waktu untuk pemurnian diri yang lama, pergumulan yang lama, Bapak Ibu. Inilah semua suatu background yang bagi saya jelas untuk memahami Allah. Kita tidak bisa sebentar. Ada banyak proses tahapan yang harus dia persiapkan sebagai manusia. Menjadi pemimpin itu satu hal. Tetapi bagaimana ia bisa bertemu dengan Allah, bisa bercakap dengan Allah, dia harus masuk ke dalam suasana kering, kosong, terbatas. Ya. Nah inilah yang disebut pemurnian diri. Nggak mungkin dikatakan di sini Gunung Horeb, ya, Gunung Allah. Karena Gunung Horeb atau Gunung Allah itu ada tempat di mana Allah akan bertemu pada orang-orang yang siap masuk ke dalamnya. Kalau Bapak Ibu melihat juga Yakub, dia menjadi besar karena dia juga mengalami masa ditahan, ya kan, dia juga dibuang sama saudara-saudaranya, lalu dia melalang perbudakan dan seterusnya, perjalanan hidup yang panjang yang penuh dengan ketidakmudahan. Nah, kalau begitu kita melihat lalu di bab 3 ayat 2 berikutnya, ketika perjalanan panjang itu sudah dialami oleh Moses atau Musa, lalu kalimat berikutnya,
Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah dari semak duri itu, semak duri menyala, tetapi tidak dimakan api. Bapak Ibu, ini juga suatu gambaran yang menarik. Tapi kalau orang yang seringkali belajar bahasanya, seringkali orang banyak bergulat, berdiskusi di sini. Ini malaikat Tuhan. Apakah malaikat Tuhan itu Tuhan? Apakah Tuhan yang di sini adalah Tuhan yang pertama mengutus dulu satu ajudannya dulu, kamu di sana dulu lihat si Mosesnya, nampakkan diri bahwa saya sedang di sini, ataukah begitu konsep dari kalimat ini? Itu yang banyak orang, para ekseget atau para ahli kitab suci atau yang mengerti bahasa-bahasa atau yang sedang juga menggulati bahasa, berdiskusi, berdebat banyak. Tapi kalau nanti saya mencoba membacanya secara lebih sehat, ya lebih tenang, tidak merasakan bahwa ini sebagai sesuatu yang harus begini, harus begitu, nanti kita bisa melihat ada sesuatu yang nyaman di situ. Dan memang pada akhirnya selalu ada suatu kesimpulan tertentu tentang pembacaan ini. Ya, banyak orang mengatakan malaikat Tuhan itu memang adalah pihak ketiga yang diutus, yang kemudian adalah dia juga adalah Allah sendiri. Tetapi kan kalau nalar manusia seringkali susah membacanya itu. Bagaimana mungkin orang pihak ketiga adalah dia sendiri? Lalu ada yang mengatakan ini Tuhan Yesus yang dalam tanda petik nanti di perjanjian baru datang, yang dia juga sudah menampakkan diri lalu akan menjadikan dia sendiri yang bercakap-cakap sebagai Tuhan kepada Moses atau manusia. Malah jadi ribet. Kalau saya membacanya dengan sederhana Bapak Ibu, persis dengan menggunakan kata yang sama, dengan konsep pengertian yang sama, tapi dengan cara yang kita melihatnya lebih berbeda. Saya ajak Bapak Ibu melihatnya begitu. Lalu malaikat Tuhan, ya. Malaikat itu kan penerjemahan yang seringkali kita udah asosiasikan sebagai utusan, sebagai utusan atau yang diutus atau yang membawa misi. Sebenarnya kalau kita melihat katanya sendiri, mal'ah gitu ya, mal'ah. Nah, mal'ah di belakangnya kan ada Tuhan, tapi itu sendiri sebagai kata itu bisa mal'ah Adonai atau malak Elohim. Nah, malak itu kalau kita melihat memang kita tidak jelas juga turunannya dari kata Ibrani yang mana. Tapi kalau kita melihat kata-kata ini dari lingkaran kata bahasa-bahasa yang sejenis atau yang paling dekat familiarnya gitu ya, yaitu bahasa Mediterania kan ada bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ethiopia. Nah, itu mereka saling berinteraksi yang membawa nuansanya sama kayak kita. Kalau kita berbahasa Melayu, dikit sama ada kita juga dengan bahasa kita dengan Tagalog pasti ada ketemu juga kata irung, kata hidung, opat gitu ya. Ada sesuatu yang mirip-mirip ya, karena akarnya pada alnya sama. Mungkin soundnya aja yang berbeda, sama kayak bahasa Belanda, bahasa Jerman, itu juga ada suatu familiaritas yang dekat dengan suatu akar tertentu. Nah, kalau kita melihat malaikat itu kita paling dekat dengan Arab. Kenapa? Mesir itu kan dengan Arab itu dekat sekali wilayahnya ya kan, berbatasan. Nah, di sini kita melihat ma'ah itu kalau dalam bahasa Arab sekarang itu dikatakan mal'ah. Malah artinya kekuatan, kekuatan bukan kekuatan tinju, power, force bukan, tapi kekuatan dari suatu pancaran. Apalagi orang-orang di Arab memahami malaikat itu terjadinya dari suatu pencahayaan atau cahaya yang sebenarnya terang sekali. Ya. Jadi kalau kita melihat mal'ah itu ada pancaran yang dahsyat, pancaran yang kuat gitu ya. Nah, kalau begitu berarti kalimat ini kita bisa baca pada saat pancaran Tuhan, cahaya yang dahsyat dari Tuhan keluar memperlihatkan diri kepada Musa dalam rupa apa tuh pancaran itu? Nyala api. Masuk akal nggak ceritanya? Masuk akal. Tidak perlu kita berinteraksi bahwa ini pihak ketiga lah, dengan siapa orang diutus, lalu menyambung-nyambungkan kemungkinan asumsi bahwa ini adalah Sang Firman, Firman itu adalah Tuhan Yesus yang lahir kemudian, malah jadi ribet. Kita melihatnya dari satu kesatuan di sini. Kadang-kadang para ekseget juga bisa menawarkan suatu hal yang
berseberangan Bapak Ibu. Apalagi kalau sekarang zaman internet kita bahaya sekali. Maka nanti saya akan memperlihatkan kalau kita terlalu antusias memahaminya dengan cara yang berbeda, memang kita perlu memahaminya dengan seksama dan hati-hati. Dan juga kita juga harus punya bukti, punya cara, punya melihat dengan ya bukan hanya dengan ilmu, tapi juga dengan kebijakan dan kebijaksanaan. Inilah yang membawa kita mencoba menemukan sesuatu yang lebih dalam. Tapi ngeri kalau kita melihat sekarang banyak terjemahan-terjemahan kitab suci itu sudah banyak orang melihatnya dari kacamata yang berbeda-beda. Nanti saya nggak akan ngomong sekarang, tapi nanti pada saat ketika ayat mengatakan siapa manifestasi Allah itu yang diberitakan oleh Allah itu sendiri kepada si Musa. Nah, kalau di sini lihat frasa malah Adonai ini merupakan sapaan kedahsyatan, ya, penekanan kedahsyatan Allah sang ilahi. Ini menjadi suatu yang relevan ketika awal si Musa melihat ada pancaran yang amat dahsyat, ya itulah sang ilahi itu. Yang keluar pancaran itu dahsyat sekali cahayanya menyala. Nah, kita tidak tahu menyalanya itu karena apa. Tapi yang menarik adalah ketika kalimatnya diteruskan, lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi ia tidak dimakan api. Ini suatu simbolisme yang mengatakan nyala yang dahsyat itu, cahaya yang memanjat itu, yang membuat terang seterang-terangnya, tapi tidak memusnahkan. Nah, ini sebenarnya adalah satu hal yang menarik ketika kita membawa ke pemahaman kehadiran Allah yang paling nampak terlihat, bukan bentuknya, tapi adalah efeknya, yaitu begitu kuat, begitu dahsyat, memberi cahaya, dan dampaknya tidak memusnahkan. Ingat cerita kemudian ketika Musa ke Gunung Tabor, ya, gunung dia di mana dia juga mendapatkan dekalog atau 10 perintah Allah. Ketika dia turun membawa dulu, apa yang orang-orang katakan? Wajahnya bersinar. Karena dalam kalimat dari ayatnya dikatakan, Musa bercakap-cakap dengan Allah. Justru pada saat kita bercakap-cakap dekat dengan Allah, nggak heran. Manusia mempunyai pancaran yang berbeda. Bapak Ibu, kalau kita mempunyai kedekatan dengan Allah, pancaran itu nggak usah kita bicarakan, tapi orang lain akan merasakan kedahsyatannya bukan dari sesuatu yang kita katakan berapa banyak yang dia berikan, rupiah berapa, materi, kesiapan aset, bukan. Tetapi dengan kesederhanaan kebijakan itu sendiri, dia udah langsung bisa dirasakan pancarannya. Nah, inilah kalau kita melihat ayat ini sebenarnya mau mengatakan secara langsung dua hal. Bernyala, berkilau, bercahaya, ya. Itu adalah simbol kebesaran kedikdayaan Tuhan di hadapan seseorang manusia yang tidak ada tandingannya karena kedahsyatan itu. Kalau kita kemudian belajar bagaimana para pujangga gereja membaca ini dengan permenungan yang dalam Santo Agustinus mengatakan superior sumo meo. Dia adalah yang lebih besar, tapi jauh lebih besar lagi adalah kebesaran yang kita tidak damping. Kita kan merasa punya, manusia itu punya kemampuan superior. Kita tuh superior, kita bisa punya kemampuan, punya otak, punya logika. Tetapi ada lagi yang lebih besar dari kita sendiri. Yang ada di sana, yang berkilau, yang memberi ilham, yang memberi partisipasi pemahaman yang jauh lebih luas. Tapi yang di sana itu ternyata dekat karena dia sendiri. Nah, ini nanti kita lihat. Meskipun dia jauh di sana, lebih beyond dari kemampuan kita, lebih besar dari kita bisa melihat dalam ayat 4, ketika dilihat Tuhan, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa, bukan menyimpang di sini artinya mulai mendekat, ya kan, untuk memeriksanya. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, iya Allah. Bapak Ibu, kalau tadi udah mengatakan kedahsyatan sang ilahi, di sini
secara simbolik untuk melihatkan kepada kita dengan mata telanjang ya, dengan tersurat sekali apa yang dilihat ketika manusia sudah mulai mendekat, melihat, memeriksa ya. Nah, ini selalu ada ingatan pada kita. Ketika Tuhan melihat ya, ketika dilihat Tuhan. Ciri manusia itu kan apa? Makanya sejak dari zaman penciptaan kan dipisahkan antara pohon hidup dan pohon yang disebut pohon pengetahuan baik dan jahat ya. Tapi manusia bukan mengambil pohon hidup, yang diambil apa? Pohon baik dan buruk untuk bisa dikenali. Ketika dia makan buahnya itu, manusia kan jadi, kalau bahasa kasarnya zaman sekarang orang ngomongnya sok teu gitu ya, gampang apa-apa serba pengen mengatakan dia lebih pintar dari yang lain. Nah, ini juga kemampuan para ahli-ahli yang seringkali saintis itu juga seringkali melampaui, kadang-kadang memperlihatkan dia lebih ngerti dari yang lain gitu ya. Dengan dia mengerti, dia mengatakan saya pasti mengatakan itu lebih benar. Nah, itu juga yang hati-hati. Ciri khas manusia itu ingin tahu, ingin tahunya besar. Dia mau menyelidiki sampai seakar-akarnya, memeriksa sampai, apalagi Musa ini kan aristokrasi, orang terdidik, ya logikanya jalan, akal budinya jalan. Kenapa ada nyala besar seperti api membara di dalam semak belukar, tapi semak belukarnya tidak dimakan api, tidak terbakar, tidak habis. Logik kan Bapak Ibu, manusia yang model itu adalah dia punya dasar adalah rasa ingin tahu. Tetapi, nah ini yang menarik. Ketika itu Allah langsung membuat suatu perkataan. Musa, Musa. Bayangkan. Allah yang tidak dia kenal, yang Musa tidak kenal, ini siapa dia gitu ya. Tetapi dia adalah orang yang bukan orang. Dia adalah pribadi yang bisa langsung mengenal secara personal manusia yang ada di depannya. Bahkan memanggil dengan namanya. Nah, ini koresponden nanti dengan ayat di belakangnya nanti yang juga Allah pada waktunya memanifestasikan siapa dia. Nah, ketika ditanya juga. Nah, memanggil secara personal berarti begitu intim, begitu dekat. Bayangkan yang tidak mengenal, ya dia tidak tahu kan siapa. Seharusnya kan logiknya adalah bagaimana Musa yang melihat kekuatan di luar secara dahsyat itu, ya harusnya juga dia secara logik mengatakan dia pasti nggak kenal saya. Sama seperti kalau kita belajar ilmu pengetahuan Bapak Ibu, seringkali kan ada gambaran bahwa suatu premis mengatakan alam ciptaan, alam semesta manusia dan seisinya itu tidak diciptakan dari nol, tapi begitu aja terjadi kan evolusi, ya. Dan mengatakan ada suatu kekuatan atom Allah, ya Allahnya itu bukan Allah yang kita kenal, yang kita percaya, tapi sebagai atom-atom dahsyat kekuatan and force, ya forcing gitu ya. Tetapi kalau kita membaca, merenungkan lebih jauh pengetahuan itu, tetap tidak bisa menjawab kekuatan apa yang ada di balik itu yang kamu sebut kekuatan and force gitu ya, daya tertentu. Daya itu sendiri pada ujungnya dia tidak mengenal saya pribadi kan, kalau gempa bumi terjadi pada masing-masing, enggak juga terjadi pada keseluruhan, siapa aja dialami semua, nggak pandang bulu, dipilih ya kejadian hanya di tempat itu. Dan dia tidak mengenal pribadi satu persatu. Tapi yang menarik di sini mau diperlihatkan, Allah yang dikenal oleh bangsa Israel yang kemudian diadaptasi oleh kita semua adalah Allah yang personal. Allah yang mengenal dekat satu persatu. Yang kemudian kalau dalam percakapan batinnya Santo Agustinus, dia mengatakan kalau tadi Allah yang dia bayangkan itu, ya kan, jauh lebih tinggi dari kita manusia. Manusia yang merasa lebih tinggi, ternyata ada yang jauh lebih tinggi dari dia sendiri, yaitu Allah sendiri. Superior, tapi ada sumomeo.
Dia lebih tinggi dari saya, meskipun saya superior. Jauh. Tapi di sini, pada saat yang bersamaan, dia jauh lebih dekat dari kita yang mengenal diri kita sendiri. Dia memanggil kita langsung namanya. Di sini dalam nama Musa. Musa. Dan langsung Musa pun menjawab, ya memang kalau dalam bahasa terjemahan dikatakan ya Allah, tidak ada kata Allah di situ sebenarnya. Tapi kalau bahasa terjemahan aslinya ia mengatakan, yes I am, ya saya. Kalau bahasa kita dipanggil sama orang tua, namanya Nani, ya mah, gitu ya kan, ya saya, gitu. Kalau orang Jawa dalam, gitu ya. Kalau siapapun mengatakan ya saya, gitu. Mengatakan saya eksis, saya iya, saya di sini. Nah, itulah pengakuan manusia sebenarnya ketika dekat dengan yang memanggil, ya, dekat dengan yang ilahi itu dia mengakui keberadaannya, ya. Iya saya. Iya ini aku. Dan nama itu diakui juga ada sebagai eksistensi dia sendiri. Nah, disinilah lalu cerita berjalan terus. Tuhan lalu ketika mengatakan melihat bahwa Musa sudah mulai sibuk dengan pergulatannya, mencari tahu lebih dalam, dia di situ katakan jangan datang dekat-dekat, ya. Jangan datang dekat-dekat, cukup sampai di situ. Cukup sampai dia sudah bisa melihat, merasakan, mengenal dengan mata, merasakan juga dengan apa yang dia lihat dari pancaran, panasnya, baunya, ya. Tidak perlu menyentuh. Nah, di sini ada satu batasan. Tuhan ingin manusia pada saat dia mencoba mengenal siapa yang jauh lebih tinggi dari dia, dari manusia itu sendiri, ya, untuk dalam mengenal Allah. Batasnya adalah cukup, ada batasan tertentu. Berhenti dari pencarian itu, lalu melihat dengan kekaguman. Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat ini, betapa dalam ketika Musa, ya, dengan satu patah kata, jangan datang dekat-dekat, sebenarnya mau mengajak kita berhenti dari cara kita melihat Allah dengan gaya manusia, berpikir, ya, menggunakan logika batasan manusia otak, ya. Dan kita bisa melihat bahwa yang kita baca, yang kita lihat, yang kita ingin tahu jauh lebih luas, jauh lebih dalam, kita nggak akan sampai ke situ. Maka cukup ketika kita sudah bisa merasakan kedahsyatannya itu, melihat kedahsyatannya itu, kita sudah melihat itu sebagai miniatur dari begitu besar keleluasaan kebesaran Allah. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat sains, pada akhirnya banyak orang yang awal-awalnya ateis, awal-awalnya orang itu tidak mengakui bahwa alam itu ada unsur Allah di yang ilahi, gitu ya. Itu pada akhirnya, kalau pada ujungnya dia mengakui keajaiban yang dia lihat di depan mata dari kosmos, dari alam semesta, dari alam bintang, dia melihat bagaimana terancang satu sama lain ketika hal-hal yang dia lihat sehari-hari, kodok, bagaimana dia ini bertelur, beranak, menggunakan metamorfosis dari kecebong terus. Bagaimana itu semua punya bagiannya sendiri-sendiri, sistem masing-masing. Nggak mungkin itu semua terjadi tanpa tidak disengaja. Pasti ada desain besar yang semua itu ada yang mengatur. Saya bayangkan atau kita membayangkan begini, ada dua perumpamaan untuk melihat ini. Bapak Ibu mungkin kalau di rumah kita melihat ada ruangan A, ruangan B, pintu di sana, jendela di sini, ya kan, tata letak rumah seperti ini. Kita melihat, membayangkan kalau itu dulunya dari tanah kosong menjadi bagian yang sudah terbangun rapi, sudah tersedia semua di situ. Pasti kita akan membayangkan siapa yang mempunyai kemampuan mendesain itu sedemikian rupa sampai menjadi sedetil itu. Memang kalau kita bisa mengatakan dengan kata kepala sendiri, arsitek, ada tukangnya, ada ABCD-nya, ada orang-orang terlibat.
Tetapi kalau mau secara sederhana mengatakan ada yang mendesain. Tapi pada saat kita melihat itu, sang desainernya nggak ada di situ kan, nggak terlihat lagi di situ. Tetapi yang kita sudah melihat kesannya adalah kemampuan, kebesaran, kelihayan, kecakapan dari sang desainer itu. Ada semua di dalam hal yang terlihat itu. Perumpamaan kedua, kalau Bapak Ibu menulis suatu cerita atau suatu karangan tertentu atau suatu novel lah kalau bisa membayangkan, atau cerita film imajinatif gitu ya. Nggak mungkin sebelum menuliskan itu nggak bikin scratch dulu, membuat sketsa urutan nama orang ini dengan ini, B ini dengan ini, membuat suatu designing secara berurutan koneksitas satu dengan yang lain. Justru karena dia kemampuan yang makin tinggi, dia bisa menceritakannya dengan mudah. Saya bukan seorang painter, bukan yang biasa menggambar dengan apa namanya, dengan gampang. Kalau menggambar kepala orang itu susah banget, muka orang gitu. Tapi ada satu orang yang begitu sederhana, hanya dalam hitungan waktu berapa menit dia sudah bisa ya istilahnya menggunakan kemampuan tangan, gerak, pensil, bisa membuatnya itu merubah orang yang ada di depannya menjadi suatu gambaran yang ada di dalam kertas dia. Bapak Ibu, kalau kita membayangkan di situ, kita bisa melihat gambar itu, gambar orang itu. Tetapi yang menggambar itu tidak terlihat dalam tulisan itu, dalam guratan pensil itu atau sketsa. Tetapi kita sudah mengetahui ada daya kekuatan desainer yang membuatnya itu menjadi teratur, bisa merasakan seperti itu. Nah inilah kita bisa merasakan yang dikatakan berhenti. Kalau kita terlalu banyak ubak-ubak, kalau bahasanya kita secara spiritual mengatakan ribet dengan diri sendiri, mencari ke sana, mencari ke situ, yang dicari kadang tidak fokus, ya kan? Akhirnya tidak fokus juga kita mendapatkan sesuatu, pindah lagi, dan akhirnya disinilah kalimat itu berhenti. Jangan datang dekat-dekat, berhenti, stop, enough. Kalau bahasa kerohaniannya, tantum kuantum, cukup, ada batasnya. Manusia tidak diberi hakikat pada awalnya tak terbatas. Ada batasnya. Manusia sendiri lahir tidak boleh memilih. Ya, dia dibatasi. Dan dia juga mati, dia juga dibatasi. Dia tidak seumur-umur bisa menjadi yang abadi. Dan yang menarik ketika saat itu dia dikatakan, nah, tanggalkanlah kasutmu. Bapak Ibu, kasut itu artinya apa sih? Sendal ya. Sendal itu adalah alas yang menjadi dasar untuk dia sendiri bisa menjadi aman. Landasan yang bisa mengamankan dirinya berjalan kemana-mana dengan medan apapun juga, pasir, ya, hal yang tidak menyenangkan, ya, becek, panas, kecuali berduri. minyak, Di kecuali sini minyak kita ya. bisa menggambarkan kita manusia di hadapan yang ilahi. Manusia tidak punya hak untuk kontrol dirinya di hadapan Allah. Maka dikatakan ada batasnya. Jangan mendekat. Sudah sampai di situ saja. Alasannya, nah ini yang menarik dari kalimat berikutnya adalah sebab tempat di mana kamu berdiri adalah tanah yang kudus. Saya sudah pernah menjabarkan kalau kata kudus di dalam kitab suci bahasa Ibrani, dia selalu mengatakannya dengan kata kados. Kados ya, atau holy itu adalah sacred, ya kan? Ada yang holy itu yang dipisahkan, separated, yang dipisahkan, yang berbeda. Nah ini kan mau menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tempat ini yuk nggak bisa samakan dengan karakter, gaya alamiah manusiawi, nggak bisa, karena berbeda. Alamnya berbeda. Dan disinilah yang mau dikatakan, meskipun Allah itu imanen, ya itu bahasa besarnya ya, kalau kita sederhana, Allah itu dekat, tetapi dia juga jauh melebihi dari yang kita bayangkan, bahkan apapun yang kita bayangkan hanya ada balas kecil. Jauh lebih besar lagi yang tidak terbayangkan.
Nah, berlanjut ke ayat 6. Lalu berfirmanlah, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab dia takut memandang Allah. Bapak Ibu, bagian ayat ini ada hal yang menarik. 3 hal saya sudah memecahnya. Akulah Allah ayahmu. Mau dikatakan apa di sini? Akulah Allah yang hadir, yang sekarang ada di depanmu. Allah yang sama dengan Allah yang ada, yang dikenal, dipercaya, Allah leluhur nenek moyangmu. Jadi, yang sekarang ada sama dengan yang kemarin, yang sebelumnya, yang dahulu. Tetapi juga nanti yang ketika kamu dipanggil untuk mewartakan, menceritakan, mengingatkan kepada anak keturunan dan seterusnya, dia juga tetap sama. Allah yang ada dulu, sekarang, dan akan datang adalah Allah yang sekarang kita rasakan, kita alami. Maka kita nggak usah muter-muter ke sana kemari. Saya kemarin pada saat nonton berita nggak sengaja ya, ada satu cerita atau sketsa lah menceritakan keagamaan. Ya, kebetulan saya lagi mempersiapkan presentasi kecil-kecil ini gitu ya. Ada cerita mengenai sekte agama, ada agama Tuhan pasta eti gitu, eti ya, ekstrateritorial, tapi bentuknya kayak pasta. Ya, ya orang berdoa itu di atasnya ditutup panci gitu ya, dandang panci kita kalau orang dulu makan nasi itu kan di dalam satu panci ada bolong-bolongnya ya. Nah, itu pakai di situ. Berdoa bersama gitu. Jadi ada suatu religiositas yang dipandang, diyakini sendiri di situ. Nah, ini ada suatu memaksakan ya hal-hal yang seperti itu sebagai suatu keyakinan yang akhirnya memperlihatkan bahwa kita itu bukan orang yang bijak di dalam mata Allah. Dia ingin mengontrol Allahnya sesuai dengan bayangan dia. Di sini nggak bisa. Dikatakan buka kasutmu, lepas kasutmu. Nggak ada kontrol kamu untuk memahami saya. Saya yang memberi kamu paham, bukan kamu yang memahami saya. Tapi bagaimana kamu bisa memahami saya? Rasakan pancaran kekuatan. Nah, barulah dia mengatakan, kenapa begitu? Karena Allah, akulah Allah ayahmu, Allahnya siapa? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya kebetulan Musa itu kan jalurnya memang jalur bangsa Yahudi, ya bangsa Ibrani yang di masa pembuangan yang adalah keturunan Yakub. Yakub itu siapa? Anaknya Ishak, cucunya Abraham. Nah, kalau kita melihat masing-masing di situ dalam kitab Perjanjian Lama, ya Kejadian dan Keluaran, itu ada panggilan masing-masing. Bagaimana kita sebentar saya pindah ke sini. Nah, kalau kita melihat garis sejarah Perjanjian Lama dari cerita kitab Kejadian, Keluaran sampai nanti kita juga kitab Nabi-Nabi sebelum Perjanjian Baru, kita melihat ada Adam, Hawa, ya. Tapi yang menarik ketika Abraham dipanggil setelah pelat besar atau Nuh ya, masa Nuh dan Babel, ketika orang dipencar-pencar, ya. Kita bisa melihat di sini bagaimana Abraham dipanggil Allah. Dia diperjanjikan oleh Allah dengan berkat Allah, beranak dan bercucu. Sama seperti ketika Adam dan Hawa juga diberi berkat, beranak dan bercucu. Berkat Allah tidak beda Bapak Ibu. Berkat Allah sama. Diberi berkat untuk beranak dan bercucu berkelimpahan. Sama kalau ketika dia juga memberi berkat kepada Ishak. Beri juga berkat kepada Yakub sama. Cuman bedanya nanti pada saat Yakub menerima berkat, berkat yang membedakan adalah berkat anak sulung. Tidak lagi berkat sebagai perbudakan, tapi berkat
kesulungan. Kesulungan itu kan gambar anak yang istimewa, yang utama, gambar dia menjadi yang diutamakan oleh Allah. Bahwa Allah berkenan. Nah ini nggak sembarangan. Kenapa selalu kita menggambarkan dalam kitab suci, akulah ayah, Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Mengatakan ini loh Allah yang berkenan adalah pada keturunan yang sedang mengalami pembuangan, ya pemurnian kehidupan yang amat sangat dahsyat penderitaannya sampai dia juga diselamatkan oleh Allah, dibawa ke tanah perjanjian. Nanti di ayat berikutnya dikatakan begitu, ke tanah yang dijanjikan, yang penuh kesuburan, kemakmuran, penuh madu, di tanah Kanaan. Jauh kalau dari Mesir. Tapi kalau kita sekarang, kalau kita berjarak dari Mesir ke Israel, dekat itu. Tidak terlalu jauh. Nah, Bapak Ibu, kita kembali sebentar ke tadi. Ya. Kalau kita melihat sebentar kita Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, kita sebenarnya kita masuk ke dalam kronologi sejarah. Di situ kita dibawa masuk ke pengalaman mengenal apa yang sebelumnya. Kalau saya membagi kisah narasi dalam kitab suci itu sebenarnya kisah Musa yang Exodus 3 ini atau Keluaran 3 ini menjadi titik kita mengenal sesuatu yang berbeda dengan sebelum Musa, sebelum dia ada, sebelum dia menjadi pemimpin, sebelum Allah memanifestasikan dirinya. Pramusa, ya zaman yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu, kalau kita melihat dari zaman Adam seterusnya sampai Musa, kita melihat mereka itu politeistik, ya Allahnya banyak, bukan hanya sukuistik, ya sukunya kan belum terbentuk waktu itu. Yahudi itu belum terbentuk menjadi suku yang akhirnya suku 12 suku yang dari keturunan Yakub, macam-macam. Ada keturunan dari orang Irak, Iran, Persia, ya kan, Babilonia, Assyria, gitu ya kan. Terus turun ke bawah Mesir, Arab, dan itu semua mempunyai kultus yang macam-macam. Ketuhanan yang mereka pelihara dari animisme, semua terlihat secara fisik. Ya, ada Allah yang disebut Allah matahari, Allah bulan lah, Allah laut, Allah langit, dan seterusnya. Semuanya mempunyai sifat magis. Ya, nanti kita lihat kalau kitab Keluaran, kemudian ya ketika Allah memberi tulah kepada Firaun, selalu ada penandingnya, ya kan, seorang ahli dari orang Mesir yang bisa berbuat magic. Kalau zaman dahulu, kalau kita belajar agama-agama, ilmu agama-agama dari Mesopotamia, selalu itu ada yang namanya witchcraft atau magic atau sihir. Sebenarnya kalau kita melihat sihir, mungkin kalau zaman sekarang orang melihatnya bukan sihir semua secara semata-mata, mungkin ada ya halusinasi atau ada yang ilusi, bermain dengan magic, gitu ya, kecepatan tangan, sulap, dan semuanya berbaur di situ. Tapi semua orang mengatakan di situ witchcraft. Juga pengetahuan ketika belum berkembang menjadi sesuatu yang tersistem, ya semua yang dilihat yang tidak dia biasa kuasai, tidak bisa dia kontrol, ya akhirnya menjadi sesuatu force atau kekuatan yang lain di luar diri. Semuanya harus berbentuk fisik, karena dia melihatnya fisik, animistik. Gitu. Barulah pada zaman Musa, ketika Musa nanti dimanifestasikan oleh Allah siapa dia, ya, yang harus dia ceritakan kepada bangsa-bangsanya dan juga kepada orang Firaun, ya orang Mesir, yaitu Yahweh atau yang disebut Yehova, atau kalau kita mengatakannya juga menggantikan menjadi kata Adonai atau Tuhan, ya, yaitu Tuhan sebagai penguasa yang menguasai, yang memimpin. Ya, nah ini kan menjadi nomen-omen dari Musa sendiri sebagai yang memimpin, Allah yang memimpin menyelamatkan. Allah bangsa Israel yang mempunyai dasar hukum yang mengatur bangsa-bangsanya. Maka nggak heran kemudian ada dekalog 10 perintah Allah. Bukan 10 perintah Musa, 10 perintah Allah. Allah
yang memerintah, Allah yang menguasa, Allah yang berkuasa. Dan yang pertama, jangan menyebut nama Allah sembarangan. Artinya hanya ada satu yang dipercaya dan satu yang menguasai. Dan kalau kita dalam konteks keyakinan itu, Allah itu tidak boleh disembarangkan disebut. Maka tadi ada batasnya, tidak ada sesuatu yang boleh dipikirkan melebihi dari apa yang kita, karena memang terbatas kemampuan kita. Bukan sembarangan karena bukan hanya ngomong sembarangan, tapi harus ada kebijaksanaan kita pada batasnya. Nah, baru berikutnya, zaman kalau kita melihat tadi ya, riwayat sejarah tadi, ada revolusi kenabian. Ya, saat bangsa udah mulai di Kanaan, hidup dengan senang nanti setelah dibawa oleh Musa ke tanah perjanjian, dibentuklah tabu supaya worship atau penyembahan kepada Allah makin terstruktur. Orang kan mulai karena semuanya tidak lagi mengalami kesusahan, hidupnya menjadi senang. Dia lupa lagi siapa yang memberi dia, siapa yang menyelamatkan dia. Dan disinilah ada revolusi. Ya, ada mulai benturan-benturan lagi ke kebijaksanaan dengan hal-hal yang dia lihat. Konflik antara Allah yang tadi Musa ya diperlihatkan, nanti kita teruskan, belum sampai di situ ya, dengan orang-orang yang ingin menjadi penguasa. Di situ ada penguasa bangsa ya, dibagi dua, Israel di utara dan Yehuda di selatan. Ya, ada reformasi ya, kehidupan atau kultus yang menyimpang ya, atau cara hidup yang menyimpang ya dari nabi-nabi. Nah, ini kan kalau nanti kita juga di bulan kitab suci itu diingatkan lagi itu seperti tahun-tahun yang sebelumnya oleh nabi-nabi kecil, yaitu penyimpangan hidup ketika kita sudah merasa mapan, semuanya sudah tersedia, semuanya sudah nyaman. Hati-hati, ada waktunya lagi roda berputar, mengalami kejatuhan lagi seperti dulu. Ketika zaman Yakub, zaman Adam, ya ketika jatuh kedosaan, seterusnya jatuh bangun, karena memang kita sendiri itu punya keterbatasan. Tetapi reformasi kenabian ini ingin mengingatkan bahwa kita terbatas. Nah, disinilah mulai ada gambaran kemudian topik-topik yang mengatakan Allah alam semesta, bukan pencipta saja, tapi Allah semesta alam, Allah kebenaran, Allah keadilan, Allah yang tidak suka pada kebejatan, ya, karena ini kan terus menerus di situ diulangi sampai nanti ke revolusi pos pembuangan 800 sampai 600 ketika monarki Yehuda juga jatuh ya, Israel jatuh pertama, Yehuda berikutnya. Nah, ini kan bangsa semua masuk lagi ke pembuangan. Tempat yang dia dulu yang disebutnya tempel Yerusalem atau rumah ibadat Yerusalem, tempat mereka berkurban, menebus dosa, itu dihancurkan. Kan kita sudah pernah bicara yang tahun berapa waktu yang lalu, ya, Kenisa itu menjadi gambaran. Tidak ada lagi ketika dihancurkan ruang untuk menebus dosa. Betapa sakit hidup orang Israel waktu itu, ya, Yahudi waktu itu, ketika bangsa-bangsa penjajahnya menghancurkan ruang kehidupan di mana dia bisa dekat dengan Allah, bisa meminta pengampunan, ya. Dan inilah faktanya, lalu dia tidak bisa menemukan fisik lagi. Ketika di pembuangan yang berikut di Babylon, dia tidak bisa melakukan kurban sembelihan dan bakaran. Ingat ya, yang waktu itu saya juga memberi pengajaran di sini. Lalu diganti dengan doa, ya kan? Maka di sini nggak heran, tadi dari Pramusa melihat Allah harus fisik yang dia rasakan. Ya, ada Allah matahari, bulan, bintang, hujan, air, ya. Nah, pelan-pelan ke monoteismenya Musa, dan di sini revolusi kepembuangan melihatnya menjadi Allah yang spiritual. Jadi Allah, maka ditekankan di sini Allah yang tidak bisa dilihat secara fisik, tapi kita rasakan suaranya, getarannya. Maka sebenarnya juga sejak dari awal Musa juga sudah mengatakan Allah yang kamu nggak bisa kamu lihat,
karena terbatasnya kita manusia. Tapi kita bisa mendengar suaranya, kita bisa merasakan kehadirannya. Di sini dibesarkan lagi itu. Memang kenapa? Karena pada waktu mereka di pembuangan tidak bisa merasakan bagaimana harus secara fisik menyembelih domba, membuang darah kurban, nggak bisa lagi. Lalu diganti dengan doa sebagai bagian ganti kurban. Apalagi pada waktu itu masuk ke dunianya orang Mesopotamia, Assyria, ya, dengan wajah peradaban yang berbeda, gitu. Mereka juga di daerah sekitar Iran sudah mengenal yang namanya kehidupan yang berbeda, mengenal Zoroaster, gitu ya, mengenal dualisme jahat dan baik, terang dan gelap, dan akhirnya perkembangan manusia sendiri otomatis waktu itu dia mengenal, karena fisik kita mengenal Allah dibatasi, kita membawanya masuk ke dalam ruang relung kedalaman, Bapak. Nah, dari situlah kita sekarang melihat, Bapak Ibu, cerita tadi yang kita lanjutkan mengenal Allah, Ishak, Allah, Abraham, Allah, Yakub adalah Allah. Di sini aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan. Nah, ini seluruh rentetan bagaimana dikatakan Allah yang nampakkan dirinya kepada Musa, Allah yang mengerti, mengenal, tahu apa yang terjadi pada umatnya. Dia tahu kesengsaraan, dia tahu penderitaan, bahkan mendengarkan seruan-seruan yang disebabkan oleh mereka sendiri penderitaannya. Ya. Bahkan dia sendiri terlibat dalam proses persiapan melepaskan dari kesengsaraan ini. Ya. Nah, ini kan dikatakan, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Untuk berarti kan belum terjadi. Bagaimana Allah menyiapkan? Ya, menyiapkan Moses. Dia dipanggil nanti. Jadi Allah tahu apa yang terjadi, dan dia juga tahu apa yang akan diperbuat sebagai landasan tindakan kemudian. Diulangin lagi di ayat 9, seruan orang Israel telah sampai kepadaku, dan juga aku telah melihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Dan jadi semua yang terasakan dalam suka duka kehidupan kita, gak usah kita tanyakan, dia memperhatikan dengan sungguh. Dia tahu apa yang dia juga manusia alami. Maka seringkali kalau kita doa, banyaknya kita banyak meminta. Saya nggak akan ngomong di sini, tapi di sini sudah memperlihatkan ketika percakapan manusia ya kepada Tuhan yang tidak ada di sini dalam perjanjian Adam dan Hawa itu banyak meminta, tetapi lebih banyak Allah memberi perintah, memberi peringatan, memberi masukan, ya kan, mengingatkan. Coba Bapak Ibu kalau membaca kitab suci nanti sering-seringlah membaca ketika ada gambaran ketika Allah bertemu. Ya. Dia makan bukan hanya memberi peringatan, memberi berkat dan seterusnya. Jadi nggak ada yang namanya ketika Tuhan datang gitu ya, yang ngomong duluan, aku minta ini, nggak ada. Bahkan Musa sendiri hanya nanti yang minta apa, nanti kita lihat. Tidak dia minta sesuatu yang berbeda. Nah, tadi sudah ditahui bahwa ketika Allah yang dilihat, dirasakan, dilihat oleh Musa sendiri, ya, yang mengenal penderitaan umatnya yang ada di Mesir pada waktu itu, maka disinilah tindakan yang sudah diketahui oleh Allah yang dipersiapkan kepada Musa. Jadi sekarang pergilah kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi Allah mengutus Musa. Musa diutus untuk menyelamatkan sesuai dengan namanya sendiri. Dia diangkat dari air. Gambaran air adalah gambaran ketidakpastian, gambaran yang tidak punya kepastian dasar, ya kan, Bapak Ibu, ketika kita melihat juga gambaran ombak dahsyat. Ingat kan kalau saya waktu juga pernah memberi pengajaran mengenai Yunus, ya kan, yang tenggelam sampai ke dasar laut. Ombak dahsyat itu kan juga menggambarkan sesuatu yang tidak pasti. Nah, Musa bayi kecil ketika diangkat oleh putri Firaun, ya,
dari dari tempat jerami itu ya kan. Eh, Nah, itu juga menggambarkan bahwa ia diangkat dari situasi ketidakpastiannya dan maka itu untuk menjadi penyelamat. Dibalikan kepada dia menjadi tugasnya utama, yaitu menjawab pertanyaan pengutusan Allah, kamu aku utus. Tetapi sifat manusia kan selalu begini ya, persis seperti dalam ayat 11. Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini? Nadanya baik, nadanya rendah hati. Aku kan tidak pantas Tuhan, siapa aku ini? Kalau kita lihat juga nabi-nabi sama, jangan aku dah Tuhan, aku kan enggak. Ini adalah justru dikatakan demikian. Sebenarnya mau mengatakan, jangan pilih aku Tuhan, aku nggak bisa. Tetapi firman Allah pada ayat 12, bukankah aku yang akan menyertai engkau? Jadi yang bekerja itu secara lebih banyak, lebih besar porsinya adalah Allah sendiri di dalam proses penyelamatan ini. Bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu. Udah dikasih tanda juga, dikasih sinyalnya juga. Aku mengutus engkau, ya kan? Tandanya kalau mengutus itu kan ada levelnya. Siapa yang mengutus pasti lebih besar dari yang diutus, ya enggak? Kemampuan yang mengutus pasti lebih banyak. Kita kerja di kantor, yang mengutus saya pergi ke mana-mana ya pasti yang punya biaya, yang punya uang dan punya kemampuan untuk membiayai saya kemana-mana, ya enggak? Pasti juga bisa punya kemampuan secara kuasa untuk memerintah saya. Kalau enggak saya nggak mau pergi. Apalagi kalau anak buah saya, Pak pergi ke sana, ya nggak mungkin. Nah disinilah mau mengatakan dia yang mengutus aku, ya kamu pasti lebih besar. Nah ini nanti kita lihat juga dalam perjanjian baru. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi balik nih, melihat ya penderitaan itu, lalu akan bersyukurlah di sini, melihat Allah sendiri yang dekat, yang menyelamatkan. Ya janji penyertaannya. Nah, inilah seluruh rangkaian cerita yang paling penting dari seluruh yang tadi kita urai dari ayat 1, ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapat orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Jadi yang diminta dalam percakapan antara manusia dengan Allah, bukan apa yang butuh oleh saya sendiri untuk memenuhi semuanya, tetapi satu hal. Keyakinan bahwa yang depan kita adalah Allah itu sendiri. Siapa dia? Bapak Ibu, ketika kita bercakap-cakap dengan Allah, kita selalu harus juga sampai ke sini. Kita harus mengatakan siapa kamu yang harus diceritakan kepada orang lain. Ya, apakah yang harus dijawab kepada mereka? Kamu mengutus saya, tapi saya harus cerita apa tentang kamu? Nah, disinilah yang menarik. Ya, apa namanya? Jadi selama ini Musa ditampakkan yang dahsyat, ya kan? Yang Allah Tuhan yang dahsyat itu, dia tanya cuma kamu. Bapak Ibu, kalau kita ditanya nama, itu berarti harus sesuatu yang mengatakan sebagai sesuatu otorisasi. Kalau saya ditanya siapa Pak Arda, ya saya ini ya yang pernah belajar bahasa kitab suci, belajar kitab suci, tapi sekarang saya juga mencoba membagikan berdasarkan pengetahuan yang saya dapat. Tapi kalau saya tanya, Ibu Rosita siapa? Ibu Eti siapa? Siapa namanya Ibu Eti? Ibu Eti, Ibu itu siapa? Pasti ketika kita mengatakan nama seseorang, itu sudah mengatakan seluruh eksistensi, ya kan? Keberadaan orang itu, keunikan orang itu, kewibawaan orang itu, seluruh apa yang ada dalam orang itu secara unik. Bu Rosita, ya ialah pengurus KKS, kepala KKS di Kelapa Gading. Dia yang mempunyai ya jiwa
belajar yang tinggi, maka dia menjadi mahasiswa S2D, terus dan seterusnya dan seterusnya. Setiap orang mengatakan nama seseorang, pasti mengatakan suatu keterbatasan tertentu dari orang itu, martabatnya, ruang keberadaannya, alamatnya, di mana dia terletak secara fisik, secara kemampuan, dan seterusnya. Jadi ada suatu pembatasan. Ketika bicara mengenai siapa dia, kita ingin membatasi sesuatunya. Nggak bisa yang lain-lain terlalu jauh. Kan Bu Eti bukan Bu Rosita. Bu Rosita bukan Pak Arda. Pak Arda bukan Romo Tunjuk. Maka ketika kita menyebut nama seseorang satu persatu secara personal, sudah mengatakan sesuatu yang pasti berbeda. Sudah dibatasi, nggak bisa mengatakan berpindah. Nah, Musa dengan gaya kemanusiaan secara logik, dia manusia yang sama seperti kita semua, ya pasti ingin bertanya, you siapa? Yang di depan saya yang dahsyat itu, sumber segala hal yang tidak kita bisa bayangkan. Kamu tolong dong, bikin saya bisa membatasi saya untuk mengutarakan siapa kamu siapa. Apalagi kan tadi saya sudah ceritakan Musa itu kan hidup punya latar belakang panjang ya Bapak Ibu. Keturunan-keturunan sebelum Musa ya yang menceritakan kedahsyatan Allah yang mereka satu persatu dia mungkin rasakan. Bapak Ibu kalau kita melihat kitab suci Bapak belajar atau Bapak Ibu belajar mengenai nama-nama Allah dalam kitab suci kan ada nama El ya kan? Ada nama Eloah, Elohim, Elyon, El Shaddai, Adonai. Bapak Ibu ada yang tahu nggak dari nama-nama ini artinya apa? El Shaddai yang paling banyak lah. Bapak Ibu, El Shaddai apa? Allah Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa. Omnipoten orang mengatakannya. Tapi kalau saya mengatakan, hati-hati, nggak secara serampangan mengatakan begitu. Kalau kita mengetahui Shaddai, gitu ya, Shaddai itu secara bahasanya mungkin tidak secara langsung mengatakan omnipoten. Kalau saya boleh memberitahukan kurang lebih batasannya, gitu ya. Ketika kita mengatakan El Shaddai pada saat konteksnya itu diutarakan, ya kan juga di Keluaran ini juga, yaitu Allah Syadu yang ada di gunung, ya ini Syadu, Shaddai. Syadu itu kan bahasa sedikit ada campuran antara bahasa Mesopotamia dengan Mesir gitu ya, Syadu. Atau kalau lebih dahsyatnya lagi dari akar kata bahasa Ibrani-nya Shadah gitu ya, itu artinya keras, kasar, violent, tegas, yang apa ya? Violent itu apa ya? Kejam. Nah, itu. Allah yang punya kebengisan gitu ya di sini. Ya sebenarnya kalau di konteksnya di situ kan manusia ya yang bangsa Israel pada waktu dibawa ke tanah perjanjian kan dia sudah mulai aneh-aneh tuh. Ya kan, nah, kalau kita baca ini Bapak Ibu bacalah kitab Keluaran ya pada saat Musa setelah tulah diberikan kepada orang Mesir, apa yang terjadi setelah dia dibawa keluar 40 tahun lamanya dia apa yang terjadi di sana? Ya, ternyata bangsa udah mulai sedikit gelisah, nggak suka dengan gaya, wah saya harus berjalan, mati nanti di Laut Merah, ya gila, emang kamu nggak nemukan tempat untuk mengubur saya, ya sampai saya harus dikuburnya nanti di padang gurun terpasang. Jadi udah mulai nggak berterima kasih lagi. Nah disitulah El Shaddai, ya kan, bertempur keras menentang semua orang yang tidak merasakan kesyukurannya. Apalagi dalam Keluaran nanti kita melihat ada sesuatu yang lebih keras di situ. Jadi El Shaddai itu mau menggambarkan Allah penguasa itu punya sikap yang tidak mentolerir. Lalu ada kata lagi Elyon, ya seringkali kan dalam perjanjian lama kitab perjanjian sampai pun nanti pada Nabi ada kata Elyon. Elyon itu apa Bapak Ibu? Saya kasih buka di kita. Nah, ya.
Elyon kalau ini adalah yang yang maha tinggi, ya enggak? Seringkali orang mengatakan Allah yang maha tinggi gitu ya. Ya kalau di karismatik seringkali orang mengatakan Elyon, ya kan, Allah yang maha tinggi. Tapi hati-hati, Elyon itu kalau bahasa aslinya sebenarnya hanya mengatakan kalau bahasa konteks aslinya itu sesuatu yang ya lebih tinggi ya. Kalau sekarang kita di level 1, Elyon itu ada di level berikutnya yang lebih tinggi gitu. Ya, di tahapan berikutnya. Jadi yang superior lah kalau orang mengatakan begitu. Jadi di sini pun adalah adaptasi pengetahuan tadi yang patristik, agama-agama lokal yang diadaptasi ke kehidupan mereka pada waktu awal-awal. Jadi mereka sudah melihat ada hierarki kealahan, ya, penguasa yang ilahi itu. Ya mereka waktu itu nggak ilahi, ya mereka lihatnya dari fisik, ada guntur, ada gempa, ada vulkano, ya, ada hujan, ya. Ya, maka itu semua itu ada yang paling dasar yang mana sih? Nah, itu lalu dibikinlah semua hierarki secara kesepakatan para mereka manusia itu lalu menjadilah hierarki. Yang ini lebih besar dari yang ini, namanya Elyon. Ya. Lalu Eloah dengan Elohim. Eloah itu single, ya kan. Elohim itu banyak. Maka nggak heran dari kitab Kejadian sampai terus dalam kitab Perjanjian Lama, Elohim itu paling banyak keluar. Dan sifatnya itu kalau menurut katanya itu kan kata plural. Sebenarnya ilah-ilah atau Allah-Allah gitu ya kan. Allahnya jamak. Tapi kan secara sederhana kita lalu mengatakan itu Allah dalam konteks kebersamaan. Lalu kemudian para ahli ada yang mengatakan, oh ini bisa bicara mengenai kongregasi, ya kan, apa namanya, Allah gitu ya kan. Lalu orang mengatakan kemudian, oh ini yang menggambarkan secara simbolik Trinitas. Tapi saya nggak berani mengatakan itu Bapak Ibu. Ini sebenarnya terlalu cepat kita menggunakan ilmu pengetahuan kita terhadap sesuatu, lalu mengatakannya, lalu kita membatasinya ke situ. Sebenarnya kita udah terlalu jumping juga. Saya hanya mau berhenti pada masing-masing di tafsirannya masing-masing. Nanti Elohim itu adalah kalimat yang bersifat superlatif, ya kan, kuasa Allah yang besar gitu. Lalu ada plural majesty orang mengatakan, ya karena dalam terjemahan juga macam-macam. Elohim dipadukan dengan kata kerja yang singular gitu ya kan. Kalau kalau bahasa Inggris kan kita tahu ya, kalau they pasti di sininya belakangnya kata ya kan plural gitu. Kalau she berarti atau he itu kan singular. Nah kalau Elohim itu udah pasti plural, banyak. Harusnya kan kata kerjanya juga ngikut banyak, tapi nggak tentu di dalam kitab suci. Kalau diterjemahkan kadang-kadang kita bukan melihat terjemahannya, tapi melihat teks aslinya itu juga bersanding dengan kata kerja singular. Maka lalu jadi plural majesty, rasa kita hormat ketika kita mengatakan excellencies gitu ya kan, yang terhormat gitu kan. Ya, seperti itu. Tapi Bapak Ibu, ada satu kata yang di sini yang menarik nanti adalah YHWH, Yahweh Yehova atau tetragram. Saya ingin mengatakannya di sini pada ayat ke-14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah aku katakan kepada orang Israel, akulah aku atau aku, sang aku, telah mengutus kepadamu. Ini kalimat yang dipakai adalah yang selalu terkenal itu. Ehye Asher Ehye. Dan kalimat panjang Ehye Asher Ehye itu diulangin lagi tapi dalam bentuk sedikit disingkat gitulah. Ya kan, kalau dalam kalimat Indonesianya nggak kelihatan, kalau dalam bahasa aslinya di sini nih udah kelihatan nih. Ya kan? Ehye. Di sini kan Ehye Asher Ehye, lihat aja nggak usah terlalu banyak. Wah, Bapak Arda ini banyakkan ini juga hal-hal, tapi kita kadang-kadang harus kembali ke teksnya untuk ngerti. Di sini kan ada Ehye, Asher, Ehye. Di sini cuma ada Ehye. Artinya ini kalimat yang panjang ini, tiga kata ini disingkatkan menjadi Ehye. Sang Ehye itu, ya, ini ya silahani alaikem. Aku itu, sang aku itulah yang mengutus
akulah yang mengutusnya kepadamu. Ini kan membahasakannya secara tidak langsung. Sang ada itulah yang mengutus si Musa itu kepada orang-orang Israel, orang-orang Mesir. Ya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melihat ini, kan sebenarnya bisa kita melihat dengan dua pandangan yang mendalam. Ketika Allah memanifestasikan ini kan namanya Allah menampakkan siapa dia, pembatasan dirinya. Tetapi yang menarik, ketika dia mendefinisikan dirinya sendiri, ini mendefinisikan dengan satu yang paling dalam. Ehye asher ehye. I am who I am. Aku adalah aku. Itu saya kan bahasanya kan mengatakan sebenarnya akulah yang menjadikan adanya aku inilah. Aku ada yang memberi ada dan sekarang ada gitu. Tapi kalau saya Bapak Ibu ada juga suatu gambaran secara simbolik ini mengatakan begini. Yang nanya siapa kepada Tuhan? Musa. Musa bertanya kepada Tuhan itu levelnya dari yang besar ke kecil atau kecil ke besar Bapak Ibu? Kecil ke besar, Pak. Kecil ke besar. Kalau kecil ke besar seringkali kalau kita bertanya kepada bos kita lah atau orang yang lebih besar, kita nggak usah terlalu jauh pada Tuhan yang kita tidak bisa lihat gitu. Pada orang yang besar aja atau siapa presiden, emang kita langsung ngomong, Bapak namanya siapa? Kan nggak juga. Yang terhormat Pak Presiden, bolehkah saya tahu nama Anda gitu ya? Tapi belum tentu juga yang ditanya mau menjawab, iya enggak Bapak Ibu? Tapi cara dia menjawabnya dengan ehye asyar, ehye. Artinya, aku adanya kayak gini ya, kayak ngene. Kamu mau nanya apa? Mau ngapain kamu nanya? Ya, what is the matter? I am is I am. Ya, saya ya inilah saya. Artinya apa Bapak Ibu? Dia jawab nggak sebenarnya? Kalau kita pakai bahasa yang amat sederhana, ketika Allah mendefinisikan dirinya di hadapan Musa, sebenarnya dia mengatakan identitasnya dalam bentuk yang seperti kita nggak terbatas. Saya Arda, ya kan, adalah warga yang ada di Kelapa Gading, paroki Kelapa Gading, gitu, yang sekarang sedang mencoba memberikan pelajaran kitab suci karena punya pengetahuan. Kan saya sudah membatasi diri saya pada saat itu. Tapi ketika Allah menjawab Musa, dia membatasi diri enggak? Enggak. Itulah mendalamnya ketika Allah mendefinisikan Allahnya sendiri, dia sendiri kepada Musa. I am who I am itu sebenarnya whoever I am, it does not matter. Ya, kalau bahasa Inggrisnya mau ngomong apapun kue, ya aku ya ikut. Kayak apapun aku, kamu tahu, ya aku itu. Tapi kalau dalam dunia teologi kan nggak bisa ngomong begitu Bapak Ibu ya. Kita harus sedikit menjelaskan. I am itu kan yang ada ya ada, yang ada yang memberi ada. Akhirnya jelimet sendiri kan Bapak Ibu. Dan disinilah kita melihat kedalaman dari kalimat ini mengatakan kamu bukan level saya. Pemahaman manusia hanya jangan melewati batas ketika saya sudah jangan mendekat. Disitulah kamu tidak punya hak karena hak kamu cuma terbatas. Kamu mau tahu saya, ya kamu juga nggak bisa menceritakan saya. Tapi dia memberitahu, ya udahlah kamu mau pakai sejak batas kamu mengenal saya, ya pakailah ini, nama saya ini. Ehye asyar, ehye lah yang mengutus kamu itu. Dia yang punya nama ehye asyar itu yang mengutus kamu ya kepada Firaun. Ya agak sinisme ya kan Bapak Ibu nuansanya. Tetapi di sini amat sangat simbolis. Di satu pihak kata ini punya kedalaman makna, berarti mengenai yang eksistensial, yang paling eksistensial ya, eksistensi yang paling eksistensial. Artinya ada yang memberi ada kedalaman, tapi pada saat yang bersama sinisme juga. Ayo mah nggak bakal bisa menangkap lah kalimat ada ini. Aku ada kayak apapun ya kamu hanya batasnya di situ. Ya enggak kesannya. Karena begitu dalam.
ya Bapak Ibu, kita harus bertanya, siapa Ehia itu? Baru ketemunya di ayat 2 pasal 6. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Nah, kata akulah Tuhan, ya, itu dalam bahasa Inggrisnya I am the Lord, tapi dalam bahasa Ibrani dikatakan Ani Adonai. Kita kan nggak boleh menggunakan kata ini lalu digunakan kata ini dengan namanya Yahweh. Ya. Tapi terserah, karena di sini sudah ada tulisan. Kalaupun mau dibaca silakan, tapi di sini pun ada bahasanya gitu. Ada yang menggunakannya kata Yehova, ada yang menggunakannya. Ini pun ada diskus panjang. Saya bisa menunjukkan. Ada debat panjang antara kata ini dibacakan secara pronunsiasinya sebagai Yahweh, ya, atau Yehova. Nah, kalau Yahweh itu dasarnya adalah dia tidak boleh dibacakan Yahweh gitu ya kan, Yahweh. Nah, karena kan memang tulisan Masoretik pada awalnya tidak ada konsonan, Bapak Ibu. Konsonannya kemudian ditambahkan pada saat kemudian di 100 tahun setelah Yesus. Ya. Yehova itu karena dia menggunakan simbol olam, ada Adonai, ya kan, ada ini kan sebenarnya kan bisa berubah antara EA gitu ya kan, sewa OA, AOA gitu, EOA gitu. Jadi Yehova atau Yahova gitu, Yahwa. Jadi orang dengar. Nah, terserahlah, saya nggak penting senang sudah mengatakan Yehova atau Yehova, tapi kita harus mengenal dia yang ada di sini adalah whatever it is, it is. Whoever I am, this is the one, ya, you know already us, ya, God, ya, tapi dengan batasan yang tersendiri. Kita lihat di sini. Kalau Yesaya kemudian, aku ini Tuhan, itulah namaku. Nah, Tuhan di sini Ani Adonai. Ya, kalau kita bahasanya bacanya Adonai, ya kan. Tapi di sini kan tulisannya kalau ini Yahweh. Ada yang menerjemahkan Yahweh, tapi nggak apa-apa. Ya, juga dalam Yesaya 42, beginilah firman Tuhan, firman Allah Tuhan, the Lord God. Nah, ini yang menarik. Ada kata yang tadi Yahweh atau tetragram, tapi ditambahin lagi L, HL, God, the Lord. Ya. Ya, kalau kita di sini, Bapak Ibu, saya akan baca banyak gitu ya. Bahkan juga nama tetragrama ini ada di satu prasasti yang terbesar ya, yang orang paling kenal gitu di Moabit Stone di Egypt ya, yang ini paling besar, yang menggunakan apa Meshach gitu ya, the King of Moab pada waktu itu. Tapi saya mau ceritakan ini, kenapa akhirnya kita udah capek-capek tadi sampai ke ayat 14. Definisi mengenai Ehie sampai ke tetragram. Bapak Ibu pernah melihat surat ini enggak? Tahun 2008 ya. Vatikan memberi arahan pada konferensi uskup mengenai nama Allah. Pernah enggak? Teman-teman yang di KPKS atau apa gitu ya. Pernah enggak ya paling nggak membaca, mendengar atau pernah diceritakan ini arahannya apa, isinya seperti apa? Ada nggak? Belum, Pak. Nah, belum. Saya akan sedikit sharing ya. Kenapa dari tadi panjang saya cerita begini? Memang kan kemanusiaan kita kan terbatas, maka jangan terlalu kita muluk dengan kemana. Karena saat ini orang jadi liar, bicara mengenai nama Allah itu sampai kemana-mana. Sampai nama Allah ini dia terlalu harafiah dilihat. Wah, dia dulu Allah thunderstorm gitu ya. Oh, dia tuh dulunya ada nuansa ekstrateritorial, peradaban yang lebih tinggi dari manusia. Dia jadi sebenarnya ada datangnya etik dari ekstrateritorial ke dunia dan seterusnya. Bahkan kavod yang disebut kavod Allah, kemuliaan Allah ya kan, yang kita selalu melihatnya sebagai kemuliaan itu kan pancaran yang tadi saya kata malaikat Tuhan. Itu saya sederhana membacanya, nggak usah terlalu jauh lah, itu kedahsyatan cahaya Tuhan yang begitu dahsyat yang memancar ya.
Tapi kan orang kadang-kadang melihatnya secara harafiah, dia melihatnya oh malaikat Tuhan ya, bacanya boleh aja, tapi kalau terlalu salah membaca juga artinya bisa jauh berbeda ya enggak? Juga bisa melihatnya tadi yang saya katakan, wah ini ada beda nih antara Allah yang menjadi assembly ya kan, ya komunitas Allah, lalu ada yang komunitas ilahi ini ada malaikat, ada ini, ya jadi puyeng sendiri kan. Ilmu pengetahuan tidak bisa membantu kita menemukannya, lalu kita menduga-duga. Ya akhirnya banyak dugaan gereja. Lalu pada melihat arahnya yang sekarang sudah tidak menjadi sehat lagi, ya tetap harus seperti tadi dalam ayat beberapa tadi Musa dikatakan, jangan mendekat. Berhenti di situ, lepaskan kasut. Ini surat ini sebenarnya ceritanya sederhana begini. Ini kan tanggal 29 Juni 2008, Kongregasi untuk Penyembahan Ilahi dan Disiplin Sakramen-Sakramen menerbitkan sebuah surat kepada konferensi uskup mengenai nama Allah yang diterbitkan oleh Kardinal Arinze. Ya, waktu itu Kardinal Arinze adalah prefek dari kongregasi namanya CDWDS, itu kalau dalam bahasa Inggris Congregation of Divine Worship and Discipline of Sacrament. Jadi penyembahan ilahi dan disiplin sakramen-sakramen. Apa sih isi suratnya? Nanti kalau mau tanya suratnya nanti saya bisa kasih PDF-nya. Cakupannya adalah bahwa terkait dengan nama tetagram itu membatasinya untuk tidak digunakan dalam situasi liturgis, ibadat umum resmi. Tapi dalam pembacaan Alkitab secara pribadi di kitab-kitab yang tercetak ya nggak apa-apa. Seperti tadi saya katakan, saya juga dalam pembelajaran ya karena saya mempelajari bahasa aslinya, yaitu tidak perlu saya robek-robek kitab suci itu. Tapi ketika digunakan secara ibadah umum resmi, kegerejaan, ibadat bersama, ini tidak digunakan, dianjurkan untuk tidak digunakan ucap. Maka Bapak Ibu nyanyian-nyanyian yang ada Yahweh is the Lord, segala macam ya, itu juga ada anjuran untuk tidak digunakan. Kenapa? Di sini bahwa terjemahan modern kitab suci ditunjuk untuk penggunaan liturgi karena awalnya itu dari terjemahannya. Kan kitab suci kita ini kan sebenarnya pertamanya cuma ada 3, bahasa Ibrani Masoretik ya, yang itu pun dikumpulkan sedemikian rupa, lalu tulisannya kan masih huruf tanpa vokal ya, konsonan, yang baru pada tahun 100 Masehi itu kan dibikin atau dituliskan dengan vokalnya lah, dengan oleh sekolah Masoret gitu ya. Ya. Nah itu benar atau tidak benar kan kita tidak tahu, tapi itu kan dia supaya membantu orang bisa membaca dengan lebih jelas apa yang diceritakan dalam kitab-kitab itu. Dan yang terakhir dia juga ada yang namanya kitab suci Aramaik Targum, Peshitta gitu ya. Dan yang terakhir adalah Septuaginta yang sekitar sebelum Yesus lahir ya kan, itu dimintakan kepada 70 para ahli bahasa ya Ibrani ya yang bisa berbahasa Yunani untuk menerjemahkannya kitab suci, teks-teks Ibrani mereka ke dalam bahasa Yunani. Nah, cuman ada dasarnya 3 itu. Karena dasar 3 itu kita lihat di Septuaginta juga tidak menerjemahkan YHWH tetagram itu dengan kata yang sama, YHWH, atau dibaca dengan Yehova, tapi dengan the Lord, Theos. Tadi saya katakan itu bisa jadi ada pengaruh Yunani, kebudayaan Yunani, gambaran Yunani, ya entah gambaran Theos spiritual yang perkembangan zamannya juga bersinkritis dengan kebudayaan Romawi Yunani gitu ya kan, ada Platonisme dan seterusnya. Tapi yang saya mau katakan dari gambaran Allah secara fisik berubah ke spiritual, di sini juga ada perubahan dahsyat gitu. Maka padanannya yang dipakai ada seperti yang diterjemahkan dalam Septuaginta adalah Adonai atau Kyrios, the Lord, atau bahasa Indonesia Tuhan. Yang ketiga, kata Adonai dan tetagram ini digunakan kalau digunakan bersama-sama di dalam kitab suci lah. Makanya hati-hati kalau kita mengambil kitab suci yang untuk ya kitab suci yang bersifatnya nanti ekumenal, ya kita menggunakan ya kalau bisa yang terjemahan sederhana aja.
nggak usah terlalu ruwet. Kecuali kalau Bapak Ibu pengen nggak gunakan teks aslinya, terserah. Ya, haruslah digunakan dua padanan kata Tuhan Allah, Adonai dan tetagrama diganti dengan Tuhan Allah. Seperti yang tertulis dalam praktek penterjemahan bahasa Yunani dan Latin kuno. Dasarnya apa Bapak Ibu? Di sini dasarnya kita melihat alasannya diberikan untuk bukan menyinggung orang Yahudi ya, atau membatasi, oh udahlah jangan kayak begitu gitu ya. Nah, tapi untuk menjunjung tinggi tradisi gereja. Kalau gereja kan selalu sifatnya bukan sola gratia dan sola scriptura saja, tapi juga kita mempunyai sekolah tradisional, yaitu tradisi kegerejaan gitu, yang sudah lama berlangsung dan diyakini karena mereka juga punya turun temurun yang kita juga lepas gap waktu yang panjang yang kita tidak tahu ya, kita juga ya bisa asumsi. Ya mereka pakai itu ya kita meyakini. Wah kalau begitu gereja, nah ini kan ada nuansa lagi orang mengatakan yang para sains itu, wah gereja terlalu banyak merintah, tidak terbuka, ya akhirnya tidak tahu pengetahuan yang kemudian ke sana sini. Bukan. Tapi menurut saya benar seperti yang tadi kisah Musa bertemu dengan Allah. Ketika dia ingin mengetahui sejauh-jauhnya dengan kemanusiaan kita ya, kebatasan otak kita harus berhenti. Pada waktunya kita harus berhenti. Kalau enggak jadi liar. Kita harus mengadamkan juga pada waktunya kita harus berhenti di situ. Kita melihat kekaguman yang ada di situ. Kalau enggak, kita lupa akan kekagumannya, kita hanya lihat yang ya terlalu superficial. Nah, maka kalau penggunaan itu kalau Bapak Ibu nanti ya yang kita sendiri banyak bergulat dengan memberi pelatihan-pelatihan, pembelajaran, ya diharapkan tidak menggunakan Alkitab Yerusalem Bible gitu, asal baru gitu ya kan. Karena mereka kan terlalu harafiah menerjemahkan diterlek gitu ya. Nah, dan bobotnya, meskipun di sini disebut direktif atau arahan nasihat, ya kan pengajaran, tapi tidak bisa mengatakan ini disepelekan. Kenapa? Karena ini juga nggak bisa diabaikan, Bapak Ibu. Karena direktif, ya kan diajarkan harus dengan diskresio ya, confident juga kita mengatakan dengan hati-hati. Tetapi di situ juga kita juga tidak boleh terlalu reaksional. Wah kalau begitu kita nggak boleh sama sekali. Itu juga tidak sehat, tidak bijaksana. Untuk hal-hal terkait dengan pengetahuan kita tetap kita terbuka. Tapi di sini kan batasannya dalam soal liturgi. Kenapa itu perlu dibatasi? Ya karena memang pada awalnya ya nama ini sendiri kan banyak juga dari tahun ke tahun itu membingungkan. Memang nama ini sendiri kan saya sudah tahu ceritanya tadi, Pramusa itu pun juga nama ini sudah ada. Jadi ya ada istilahnya sinkritisme lah ya. Nama ini kan juga tidak tahu dasarnya dari mana. Kita terlalu banyak menduga, dialihkan, jadi Allah perang dan segala macam. Tadi saya juga ada sedikit cerita di situ. Di Keluaran juga disebutkan juga ada buku peperangan Tetagramas itu ya, Adonai itu. Ya sebenarnya kalau kita cari-cari nggak ada lagi bukunya, orang nggak ketemu. Tapi terrekam juga di dalam kitab Keluaran itu. Saya hanya mau mengatakan di sini berarti pada saat yang sama nama ilahi ini terlalu dianggap sakral ya. Jadi kita juga harus hati-hati. Kita punya batas. Memang kita satu imanen, kita melihat interior, ya kan? Tadi yang saya ceritakan, ya. Dekat intimomeo, kita dekat dengan diri kita sendiri, tapi ternyata bukan hanya kita yang lebih dekat dengan diri kita sendiri, tapi Allah itu lebih dekat dengan kita, dia kenal kita pribadi. Tapi pada saat yang bersamaan, ya kan, superior, sumomeo, meskipun kita merasa lebih tinggi, tetapi dia adalah jauh lebih tinggi dari kita. Jadi pada saat kita mengenal Tuhan dalam perjanjian lama, bahkan Tuhan kita juga yang sekarang kita yakini, yang kita baca dalam kitab suci. Kita dalam perjanjian lama ini, kita terbatas memahami Allah yang akhirnya membawa kita pada keselamatan. Ya, Tuhan yang menyelamatkan kita, yang nanti penebusannya kita alami juga dalam berikutnya. Oleh karena itulah, kita mengikuti yang ada di dalam Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang
bersalah orang yang menyebut namanya dengan serampangan. Itu Bapak Ibu, waktu saya pikir cukup ya. Nanti minggu depan saya sedikit membahas ke perjanjian baru, bagaimana tadi kalau dia Theophany, kita juga melihat Christophany, bagaimana Yesus mengenalkan dirinya sebagai Tuhan. Lalu kita sedikit mendalami nanti apakah Yesus mengenal tadi tetagram YHWH, Yahweh, Yehova sebagai Allah yang dia percayai, atau dia menjadikan dirinya sendiri sebagai Allah atau Yahweh atau Yehova itu sendiri. Nanti kita lihat. Ya, Bapak Ibu, demikian apa yang bisa saya bagikan pada malam ini. Kita pada intinya ketika melihat Tuhan, ya, kita melihat bagaimana kita harus tahu apa yang membatasi kita dan kita terbatas. Tapi yang tidak terbatas di depan kita yang pasti akan selalu membuka dan melihatkan ketidakterbatasannya dia kepada kita. Mudah-mudahan kalau kita mengenal Tuhan, kita makin dalam, kita makin dekat, kita juga makin bersyukur. Semoga pada waktunya kita juga makin dibawa ke kebijaksanaan. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih. Bu Eti, saya kembali. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita sungguh bersyukur dan beruntung ya malam hari ini boleh mendengarkan pengajaran dari Pak Arda Irwan. Saya pikir ini sebetulnya level pengajaran untuk teologi tingkat tingkat 2 ya, bukan ecek-ecek. Jadi terima kasih sekali Pak Arda di dalam kesibukannya masih sempat memberikan sesuatu yang sangat berharga dan berguna bagi pencinta kerasulan kitab suci. Boleh sedikit waktu Pak Arda untuk siapa tahu ada yang masih ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin 2 pertanyaan. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sungguh pengajaran yang sangat lugas dan detail, sangat jelas Pak Arda menceritakan, memberikan pengajarannya. Nanti kita akan sambung di minggu depan, jam dan waktu yang sama, melanjutkan bagaimana kedekatan Allah di dalam perjanjian baru. Baik Bapak Ibu yang terkasih, silahkan Ibu Maria Inga untuk menutup dengan doa. Baik, baiklah kita berdoa bersama. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, syukur kami haturkan kepadamu atas acara bekal hari ini yang dibawakan oleh Bapak Cyrillus Arda Irwan. Ya Bapa, Engkau telah mendampingi kami dari awal sampai akhir acara ini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Arda dapat kami terima dengan baik, sehingga dapat menjadi perenungan bagi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami telah Engkau ajarkan mengenai Keluaran 3 ayat 1-22, manifestasi identitas Tuhan Israel. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Arda sehingga apa yang disampaikan itu dapat kami terima dengan baik, karena Engkau telah memberikan rahmat pengertian dan segala berkat-Mu untuk kami semua pada hari ini. Bapa, berilah kesehatan, perlindungan dan rahmat-Mu juga kepada Pak Arda, sehingga beliau dapat menjalankan semua tugasnya di tempat di luar kota dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Ya Bapa, pada malam ini kami berterima kasih untuk teman-teman dari paroki lain yang telah bergabung dalam KKS Paroki Kelapa Gading. Biarlah kami semua juga diberi berkat dan rahmat sehingga kami dapat menerima semua pelajaran yang ada pada hari ini dengan baik dan penuh syukur. Bapak, sebentar lagi kami undur dalam acara Zoom ini untuk melanjutkan aktivitas kami. Dan juga nanti malam kami akan beristirahat untuk esok beraktivitas kembali di hari yang baru. Terima kasih Tuhan untuk seluruh acara pada hari ini. Muliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Maria. Pak Makasih Arda, juga. sekali lagi terima kasih. Jangan bosan-bosan ya Pak untuk kalau nanti kita membutuhkan pengajaran yang lebih lanjut. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa minggu depan dalam jam dan waktu yang sama. Selamat Ya, malam. Malam. Terima malam. kasih. Malam.